Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Deon Sane. Kita melihat keadaan market kripto saat ini. Guys, lihat Ethereum, Cardano sedang berada di top volume kita ya, di peringkat ketiga dan keempat di bawah USDT dan BTC. Nah, untuk holder Cardano, jadi saya tahu mungkin ketika ada holder Ethereum yang mengira atau yang tahu kalau Cardano ini digadang-gadang sebagai Ethereum killer ya, jadi saya mohon maaf mungkin ada yang tidak suka dengan Cardano, itu biasa ya, karena Cardano ini kemarin sempat naik lalu turun ke 15.000. Namun untuk ini berapa hari ini ya, ini Cardano ini banyak berita-berita bagus gitu ya. Jadi kalau untuk kalian yang pemegang Ethereum yang tidak suka dengan video ini ya, nanti dilihat dulu penjelasan saya bagaimana kalian akan menyandingkan ini gitu ya. Kita lihat di coin market cap-nya. Ini Cardano guys sudah naik 2% ya. Kita masih akan bahas Cardano ya, karena ini menarik untuk dilihat gitu project masa depannya. Nah, saat ini kenaikan 3% dari 24 jamnya terjadi jual beli yang sangat intens gitu ya di market kita, di pasar kita saat ini ya. Di Binance 15.000, hampir semuanya di harga 15.000. Baik, seperti apa berita-beritanya? Nah, ini untuk kalian yang pada holder Cardano ya. Jadi pada hari ini ya, kemarin ya, Selasa kemarin, Cardano ini mencatat peningkatan menakjubkan 15.000% dalam alamat paus dari Desember gitu ya. Jadi Cardano ini telah melihat peningkatan besar-besaran 15.000 dalam alamat paus sejak Desember. Di alamat paus ini, buat kalian yang tidak tahu ya, ini bisa dikatakan sebagai orang-orang dengan kepemilikan Cardano ini dengan besar gitu ya, dengan jumlah yang besar, baik itu miliaran ataupun mungkin ratusan miliar gitu ya. Jadi peningkatan ini bisa dilihat dari grafik ini yang warna pink ya. Warna pink ini hampir sekitar 3.900 dompet yang tergabung dengan jaringan sejak saat itu. Jumlah dompet ada juga menembus angka 3 juta karena jaringan Cardano mencatat tonggak secara yang signifikan gitu guys. Jadi ya seperti Sunda Swap, deck Cardano yang pertama dari jenisnya untuk ditayangkan di Cardano juga telah menandai minggu pertama operasinya, di mana ia mencatat 71,69 juta dolar ya yang terkunci yaitu. IOHK juga, perusahaan induk Cardano, juga mencatat bahwa beberapa DF seperti Milko Media diharapkan untuk debut dalam beberapa minggu mendatang. Wow. Jadi ya buat kalian yang membenci Cardano, ketika saya mau bahas Cardano ya kita lihat ini projectnya ini bagus walaupun harganya itu saat ini belum mencapai lagi ke harga tertingginya, tetapi ya ini adalah project masa depan. Developernya Cardano itu bertanggung jawab gitu terhadap komunitas yang menggunakan jaringannya ya, walaupun banyak isu-isu negatif yang kemarin gagal gitu, tapi ya langsung mereka tanggulangi atau mereka perbaiki gitu ya jaringannya ya, yang gagal itu. Nah, di sini juga dikatakan ya, berita yang terbaru ini ya. Kita cek alamat karena ini dia. Nah, jadi ya di saat harga Cardano kemarin turun ke angka 14 ribuan gitu ya, ternyata beberapa kepemilikan paus ini ya, investor besar ini menambahkan kepemilikan jumlah ADA mereka atau koin Cardano mereka. Nah, artinya bahwa ketika harganya turun kemarin, ternyata banyak investor besar itu menambahkan kepemilikan ADA. Nah, itu mereka berkata bahwa ini Cardano ini lagi diskon gitu ya. Makanya mereka paus-paus ini meningkatkan kepemilikan mereka terhadap Cardano. Nah, artinya apa ya? Kalau menurut saya, karena mereka ini percaya dengan project atau teknologi Cardano di masa depan, makanya mereka meningkatkan kepemilikannya gitu ya. Nah, jaringan Cardano ini telah melihat bebannya melampaui 90% minggu setelah peluncuran Sunda Swap. Nah, itu kemarin gitu ya. Hampir 100% dari bloknya itu terpenuhi gitulah ya. Nah, ini sudah ya, alamat ADA ini dilaporkan sudah hampir 4 juta pemegangnya gitu ya. Di media sosial sentimen juga melihat cryptocurrency lainnya termasuk Chainlink ya. Nah, ini kemudian ada lagi berita Cardano yang satu ini guys. Nah,
Cardano di bawah tekanan beli yang signifikan. Nah, Cardano ini dapat terikat untuk dorongan bullish karena data menunjukkan peningkatan minat yang signifikan di pasar. Nah, jadi Cardano ini kemungkinan akan menunjukkan peningkatan atau dorongan bullish karena investor-investor ini sedang masuk ke Cardano gitu. Walaupun harganya saat ini masih setengah dari harga, bahkan hampir 60% dari tertingginya. Nah, ini diprediksi ya akan naik dari harganya saat ini ya. Jadi kata kuncinya Cardano tampak telah menemukan pijakan kuat di $1 atau supportnya di $1. Nah, sementara itu investor telah menambahkan kepemilikan ADA mereka. Jadi saat harga turun kemarin, investor lalu membeli ADA. Kemudian ADA bisa naik menuju $1,60 ya. Kemudian investor tampaknya mengumpulkan ADA dengan harga diskon. Nah, jadi harga kemarin itu dianggap sebagai harga diskon gitu. Harga murah untuk ADA. Apalagi kalau kalian beli dengan jumlah banyak, dengan kepemilikan koin kalian yang banyak dan uang kalian yang kalian taruhkan di sini saat harganya turun kemarin ya sudah cuan di situ ya. Walaupun untuk kalian yang beli di pucuk yang di 20 ribuan mungkin saat ini sedang sangkut ya. Apalagi kalau kalian beli di kemarin di harga 30 ribuan rupiah sampai 40-an itu sangat sangkut saat ini ya. Ya kalau sudah sangkut ya jalan terbaiknya di staking saja. Jangan kalian cut loss dulu ya. Karena ini boleh dikatakan sebagai project masa depan ya. Nah, ini bisa katakan tadi ya, investor yang absen sekarang tampaknya mengambil keuntungan dari penurunan untuk mengumpulkan token dengan harga diskon. Nah, harga Cardano yang turun kemarin dianggap sebagai harga diskon gitu ya. Jadi untuk project-project kedepannya ini Cardano ini koin bagus ya. Tetapi di sini saya ingin katakan bahwa ini bukan ajakan untuk menjual membeli aset kripto, apalagi Cardano. Nah, untuk kalian yang mungkin pemegang Ethereum ya, ini kalau menurut saya ya, Ethereum ini kan harganya nih sedang mahal gitu. Sudah di atas puluhan juta gitu. Untuk kita yang ikan teri, ikan ikan kecil seperti kita ini kan tidak mampu membeli Ethereum. Untuk satu Ethereum saja kita butuh 39 juta gitu. Nah, untuk yang versi murahnya yaitu Cardano gitu ya. Dan Solana mungkin ya untuk yang kelas menengah. Nah, ini dua jaring ini digadang-gadang bakal menjadi aset kripto teknologi yang menguasai dunia kripto ke depannya gitu ya. Nah, ini terserah kalian lagi. Jadi do your own research, jangan sampai kalian FOMO, jangan sampai ikut-ikutan karena saya bilang ini teknologinya bagus. Tetapi kalau melihat dari project yang mereka lakukan, apalagi banyak diadopsi perusahaan, ini mungkin saja Cardano ini akan seperti Ethereum ke depannya nanti. Nah, kalau menurut saya kalian jika tidak mau dibandingkan Ethereum dan Cardano, lebih baik kalian beli keduanya di koleksi portofolio kalian gitu guys. Jadi jangan marah-marah buat holder Ethereum kalau saya bahas Cardano. Jadi itu saja yang dapat sampaikan. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.